Bapak ini pasti rajin perpuluhan, saya yakin. Padahal aku dengar juga ceritanya, karena kalau di kita tuh kan perpuluhan tiap bulan ya kok ya. Padahal itu kan harusnya tiap 3 tahun. 10 Minimal persen. setahun, Pak. Setahun tapi kan 3%. Iya. Karena kalau 10 itu kan udah 3 tahun harusnya. Dan Pak, syarat untuk memberikan perpuluhan itu harus di tanah Palestina. Iya, iya. Dan harus di Bait Suci, Pak. Oh, di Bait Suci. Orang Yahudi sendiri zaman sekarang sudah tidak bayar perpuluhan. Kenapa Kristen masih minta perpuluhan gitu. Nanti pendeta akan bilang karena pendeta-pendeta itu adalah keturunan suku Lewi secara rohani gitu. Secara rohani. Ya Bapak bisa pikir sendiri lah. Saya tuh udah ngundurin diri dari tanggal 7 sampai sekarang belum diterima sama pendeta. Oh gitu. Cuman tadi WA minta hari Rabu ketemu gitu kan. Oh. Iya. Manajemen gereja. Saya dulu sehari telat bayar perpuluhan, Bu. Ditelepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi saya terus terang dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari pembicaraan Kodandi sama siapa ya, Ustadz apa? Wanham Ali juga. Iya. Kita dengerin juga sama Rabi-Rabi. Kajian-kajian yang gitu kita. Ya, jadi ya secara nggak langsung ini juga jadi berkat lah untuk kita gitu. Iya, makanya saya sangat terbuka kalau ada orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mau berbicara tentang kitab ini, saya sangat terbuka. Ayo gitu. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu juga gitu dari Bapak. Iya. Siapa tahu Pak, ya kan? Ini yang sudah saya pelajarin. Siapa tahu Bapak punya pandangan lain, kita diskusikan aja. Iya. Sering Pak saya dapat tamu yang seperti Bapak. Bahkan sudah ada yang pendeta, sudah ada yang istilahnya pernah ikut pendidikan Bible dan segala macam. Tetapi kalau saya kan bawa dokumen, dia datang ke sini kan nggak bawa dokumen, hanya bawa doktrin gitu. Iya. Jadi ya dia hanya mengatakan apa yang dia tahu, tapi tidak bisa membuktikan. Ya. Ketika saya tunjukkan beberapa dokumen yang di luar Bible, baru mereka ngangguk-ngangguk. Gitu. Ya, untuk saya juga sebenarnya istri sih yang lebih aktif gitu ya kalau dia. Saya awalnya juga emosi gitu, marah kan, namanya Kamu tuh agamanya apa? yang dari kecil Kristen Kodandi ya saya juga cuman pada saat saya marah pas sendiri sebenarnya apa yang diomongin sih ada benernya gitu dalam hati saya gitu kan. Kemudian ya kita ngakuin gitu benar, makanya lama-lama dia ngomongin terus saya juga ya dengerin juga gitu. Makanya ada perubahan makanya saya bilang nggak mudah untuk saya juga, ini kan pergumulan gitu. Paham Pak, paham. Dari kecil. Saya kemarin kedatangan suami istri juga, bawa anak 2, istrinya Muslim, suaminya Advent. Nah, itu juga dari sisi Islam juga salah, karena perempuan Muslim sebenarnya juga tidak boleh menikah dengan di luar Islam. Si bapaknya yang Advent ini juga, ya dia sendiri juga nggak tahu kitabnya. Di kitab Bible sendiri juga dilarang nikah dengan yang orang tidak percaya gitu kan. Bahkan nggak usah menikah, berkencan pun nggak boleh, bermitra usaha pun nggak boleh, berteman baik nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi ya sama-sama awam, tetapi ya sudah terjadi, sudah sekian belas tahun, anaknya sudah besar. Nah kemarin istrinya memberikan pilihan kepada suaminya. Sekarang sudah zaman informasi, istrinya sudah tahu bahwa tidak boleh menikah beda agama, akhirnya memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau mau diteruskan pernikahan ya kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau ya mohon maaf saya harus cerai dengan suaminya. Datanglah suaminya ke sini Pak 2 kali. Apa yang saya jelaskan dia sudah terima Pak. Terima, bahkan apa yang saya tanya dia juga nggak bisa jawab karena bertolak belakang dengan nalar dia. Ya, tetapi dia masih belum bisa ambil keputusan Pak untuk masuk Islam. Alasannya tidak jauh-jauh dari keluarga. Ibunya, saudara-saudaranya. Itu yang jadi alasan terbesar mereka. Ya kebetulan saya orang tua udah nggak ada gitu. Dan gitu kakak juga udah nggak ada. Saya sekarang paling tua deh. Nah kemarin. Tapi kan bapak masih punya saudara yang lain, sepupu, ada. nanti tante apa segala macam. Kemarin juga masih WA-WAan juga gitu. Adik itu kan kamu tuh belajar dari mana sih katanya kan gitu kan. Dan saya bilang ya dia nanya tapi aku bilang Enggak kan kita udah nggak ke gereja kan, gitu terus dia nanya kan di grup itu ya, udah ke gereja belum Her sih gitu. Keluarga. Kita kan juga nggak mau bohong gitu kan.
Iya, iya, iya. Mas bilang kan kita udah nggak percaya sama Yesus itu Tuhan. Aku gitu. bilang ya maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Sekarang aku bilang kalau apa namanya, dia bilang kan kalau dia tetap percaya, sekarang buktiin lah sama saya gitu. Memang kan karena saya juga lihat nggak ada gitu kan dari yang apa namanya Kodandi kasih tahu itu, ternyata memang nggak ada gitu pengakuan bahwa Yesus Tuhan, terus ajaran Yesus bahwa kita harus menyembah dia selalu ngajarin bahwa harus menyembah Allah yang esa ya. Iya. Itu kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan harus sama harus gitu, Pak. sama ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa, Pak. Betul. Karena apa? Apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga baca ternyata apa namanya dibilang Yesus itu ajarannya kasih, itu ajaran dari Musa juga ya, kasih ya. sesama manusia kan Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa, Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati ada juga. Jadi Ada, bukan yang baru. Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya, 10 perintah Allah diulang sama Yesus. iya, Shema Israel diulang. sama Iya, Yesus. cuma dulu. iya, Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. Pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodandi ngomong apa ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan katanya kan. Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Makanya saya ini Kodandi apa sih maksudnya gitu kan, cuman karena sering dengar oh maksudnya ini gitu. Jadi Ada buktinya Pak, Iya. yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh sudah tahu. udah ngerti gitu. Oh maksudnya Kodandi ini jadi anak manusia dijadiin apa. Jadi ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya maaf ya selain dari Kodandi kita dengar dari Ustadz apa yang kemarin? Persuma. Ya selain Bang Cuma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustadz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustadz Rahmat itu Ustadz eskatologi, ilmu masa depan gitu. Ya. Jadi apa namanya memang akhirnya sama juga Nyambung gitu. akhirnya. Nyambungnya ceritanya tuh nyambung dia juga. Iya, Jadi iya, iya. semua ujungnya ke Dewa Matahari ya. Jadi dari mulai Sebenarnya gini Pak, ini pengaruh terbesar itu adalah karena ada yang namanya era Helenisasi Pak. Kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Ada sesuatu nggak yang ditinggalin Belanda kepada kita? iya, agama. Ada. KUHP kita tuh asalnya dari Belanda Ya, Pak. semua hukum ya. Belum lagi mungkin yang lain, budaya-budaya yang lain yang dibawa Belanda ke sini. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pernah terdiaspora, kemudian mereka sudah terpencar dan mereka hidup di bawah pengaruh kekuasaan Yunani. Tahun 332 Alexander the Great kan sudah mulai merambah ke daerah mana Mediterranean, melawan Persia, Raja Darius Agung. Akhirnya sampai kalah, harus semua dikuasain Pak. Orang-orang Yahudi kan juga hidup di situ. Ketika mereka hidup di bawah era Helenisasi, kan pasti ada yang menolak, ada yang menerima Pak. Ada juga kan orang yang berasimilasi, kawin silang gitulah. Pasti ada sebagian yang mau menerima. Akhirnya ada yang namanya seorang filsuf namanya Philo Pak. Philo itu yang mencoba menjembatani antara Yudaisme dan Helenisasi. Dia padahal orang Yahudi Pak. Dia orang Yahudi tapi dia menjembatani filosofi Helenisme dan juga iman Yudaisme mereka. Ini yang akhirnya dicoba digabungkan. Hasilnya malah jadi Kristen. Hasilnya jadi itu yang pertama kali dipakai oleh Philo Pak untuk masuk ke dalam Kristen itu adalah kata-kata kurios. Bapak pasti sering dengar kan kurios kan? Kurios itu kalau di Jawa kan bisa dengan kata Gusti Bu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara kepada Bupati, Gusti Bupati atau Gusti Gubernur atau Gusti Presiden, kita juga bisa memanggil Gusti Nabi siapa gitu misalnya. Orang Jawa juga bisa sebut Gusti Yesus. Ya. Tapi Gusti ini kan bisa ditujukan kepada manusia, juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu dari situ Pak asal mulanya. Nah, kata kurios itu oleh Philo selalu ketika dia sedang berusaha menjembatani antara Helenisme dan Yudaisme,
kata kuriosnya itu sama dia dipakai selalu konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika Yesus di Perjanjian Baru disebut dengan kurios, orang penerusnya akhirnya menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan. Harusnya hanya apa? Junjungan gitu. Tuhan ya. Nah, atau Tuan. Itu bahasa Yunani ya kok ya? Kurios itu bahasa Yunani. Itu bukan artinya dewa. Bukan. Theos, Oh, dewa. Theos. 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 Kurios itu Kurios itu Kurios bisa Tuhan. Tuan, Tuhan, ya. bisa untuk Tuhan gitu Pak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, akhirnya ada kerancuan gini Pak. Kalau kata Lord di dalam bahasa Inggris, Lord. Orang Inggris zaman dulu, abad 7, 8, 9 ketika bangsa Viking udah mulai datang ke Inggris, orang Saxon ya Pak ya, dulu belum Inggris, namanya Saxon. Orang Saxon kalau memanggil seorang penguasa tanah atau orang yang punya banyak tanah ya. disebutnya apa? Lord Arthur misalnya. Ketika orang itu ketemu raja, dia nyebutnya manggilnya Lord King. Ketika dia ke dalam gereja, dia nyebutnya Lord God. Ada Lord, ada God gitu Pak. Tapi memang kata Lord ini bisa dipakai juga untuk sebagai kata ganti Tuhan itu juga. Ke manusia bisa, ke Tuhan bisa gitu Pak. Nah sekarang ketika orang sudah bilang ada Lord Arthur, Lord King, Lord God. Nah ini kata Lord ini yang di jauh sebelumnya sama Philo itu sebenarnya dicoba dikonotasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika berurusan dengan Yesus, semua kata kurios yang berurusan atau diimbuhkan di depan Yesus diterjemahkan menjadi Lord. Tapi Lordnya untuk Lord God gitu. Dari Philo Pak itu Pak. Diteruskan nanti dari tahun 63 Masehi oleh Romawi. Romawi bawa paganisme. Jadi kalau Yunani ada dewa Zeus, punya anak Hermes, Hercules, Perseus. Romawi juga punya dewa namanya Jupiter Pak. Jupiter punya anak siapa? Merkuri gitu. Bersama ya. Hampir sama kan? Ada pagan Romawi, ada Helenisme Yunani.